Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nafil Khota Budiono dengan NIM M040324 dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Ardian Faturrahman dengan NIM M04032441. Kami dari kelompok A11 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai minimasi fungsi Boolean dengan Keymap. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami, kelompok 11, diamanahi untuk mengerjakan pixel ke-11, 12, dan ke-13. Di mana di sini bisa kita lihat ya, bentuk pixel yang disediakan itu ada 0 sampai F, ada 16 bit heksadesimal. Di sini kita decode fungsinya jadi 4 bit gitu ya. Nah, pertama ketika pixel 0 ini, kita bisa lihat di pixel ke-11, itu dia tidak menyala. Kemudian di 1 dia menyala, di 2 dia tidak menyala, 3 tidak menyala, seterusnya tidak menyala sampai ke bit ke-7, baru dia menyala lagi. Nah, sisanya pun pixel ke-11 tidak menyala ya. Jadi di sini kita bisa dapatkan truth tables-nya atau tabel kebenarannya adalah seperti ini, di mana dia akan menyala ketika mintermnya itu M1 dan M7. Nah, kemudian untuk pixel ke-12, itu bisa kita lihat di sini, itu dia di 0 itu dia nyala, di 1 dia tidak nyala, di 2 tidak nyala, 3 kembali nyala, 4 nyala, 5 nyala, 6 nyala, 7 tidak nyala, 8 nyala, 9 nyala, A nyala, B nyala, C tidak nyala, D nyala, E tidak nyala, dan F tidak nyala. Di sini kita mendapatkan tabel kebenarannya seperti ini, di mana minterm dari fungsinya adalah 0, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, dan 13. Nah, untuk pixel ke-13 ini kita bisa lihat hampir semuanya nyala ya. Di 0 nyala, sampai ini nyala, nyala lagi. Di 4 dia tidak nyala, dan di 7 dia tidak nyala, sedangkan di sisanya itu untuk pixel 13 semuanya nyala. Jadi di sini kita bisa mendapatkan tabel kebenarannya seperti ini, di mana fungsi dari mintermnya itu sendiri semuanya ikut kecuali 4 dan 7 menjadi master. Nah, untuk bentuk keymapnya seperti ini, dan akan dijelaskan oleh Ardian. Oke, kali ini saya akan menjelaskan Karnaug Map dari truth table yang sudah disediakan. Pada pixel ke-11, kan truth table-nya seperti sekian kan, seperti ini dengan minterm yang bernilai satunya itu M1 dan M7. Lalu kita bikin key map-nya. Karena ini ada 4 variabel A, B, C, D, jadi kita membuat 2 pangkat 4 yaitu 16 tabel. Seperti pada tabel berikut. Oke. Lalu tiap tabel ya kita beri nilai mulai dari 0. Itu M0, M1 ini diisi karena ini satu-satu, jadi M2, M3, M4, M5, ini M6, M7. Ini aturan dari karena map-nya. Lalu langsung ke bawahnya M8, M9, M10, M11, M12 sampai dengan M15. Oke, lalu tiap tabel yang bernilai true dari atau bernilai satu akan kita beri angka satu. Seperti ini M1 kan di fix di truth table kan yang bernilai satu ada M1 dan M7. Lalu kita bikin beri nilai di tabel M1 dan M7 itu bernilai satu sedangkan nilainya 0. Lalu di sini kita melakukan eh, penyederhanaan fungsi booleannya. Di sini karena sebenarnya bisa bergandengan, tapi karena di sini mereka tidak bergandengan, jadi dibikin satu-satu saja. Seperti pada M1 ini A-nya itu bernilai 0 dan B-nya juga bernilai 0, jadi A aksen dan B aksen. Lalu kita lihat bagian kolomnya itu C-nya juga bernilai 0, sedangkan D-nya bernilai 1, jadi C aksen D. Jadi terus yang pada minterm yang 7, kita lihat nilai nilai A-nya itu bernilai 0 dan nilai B-nya itu bernilai 1, jadi A aksen B. Lalu kita lihat pada kolomnya C dan D-nya itu bernilai 1, jadi CD. Jadi kita dapatkan pada pixel 11, fungsi booleannya adalah A aksen B aksen C aksen D ditambah A aksen B C D. Ini sudah dalam bentuk sum of minterm. Lalu kita pindah ke pixel ke-12. Caranya sama, membuat tabel ya, seperti pada pixel 11, kita membuat 16 tabel. Lalu kita masukin nilai-nilainya, 1 dan 0 ya, dalam tabel. Lalu kita lihat di sini nih. Eh, jadi tuh mereka ini kalau bertetangga tuh bisa gabung gitu nilainya. Contohnya kita langsung contoh aja deh misalkan. Tapi ini tuh dengan syarat dua pangkatnya. Jadi bernilai 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat sekian. Jadi cuma bisa satu tabel, dua tabel, 4 tabel, 8 tabel, 16 tabel dan seterusnya. Lalu sini kita lihat di bagian bawah sini nih ada 4 tabel yang saling eh, bertetanggaan gitu. Jadi di sini kita bisa tandain aja nilainya. Terus kita lihat nih nilai dari si tabel yang bertetanggaan ini nilainya ada berapa. Kita lihat nilai dari AB-nya, A-nya itu. Oh ya, itu kalau bertetanggaan gini tuh variabelnya tuh nggak boleh berubah. Nih contohnya gini, misalkan pada M8 sampai M11 ini A-nya tetap sama nih satu. Berarti dia ini bernilai A. Terus B-nya bernilai 0 jadi B aksen. Terus kita lihat kolomnya. Kolomnya ini berubah dari CD-nya selalu berubah dari 0 dari 00, 01, 11, 10. Mereka selalu berubah. Jadi nggak ditulis gitu. Jadi yang ditulis cuma A B aksennya aja. Lalu yang kedua kita lihat lagi, kita perhatikan lagi nih. Apa yang bertanggaan? Kita lihat itu ada M4 sampai M5 juga bertanggaan. Tandain.
Terus kita lihat nih variabelnya apa yang nggak berubah dan apa yang berubah. Kita lihat yang berubah tuh dari si nilai D-nya, D-nya ini berubah dari 0 jadi 1, jadi nggak bisa, jadi nggak ditulis gitu. Sedangkan yang nggak berubahnya itu bakal kita tulis seperti ini. Ini kan yang nggak berubah kan 0 ya. 0 ini kan nggak berubah. Jadi dia bakal tetap A aksen. Terus B-nya ini juga nggak berubah, tetap 1 dia. Jadi B. Terus kita lihat lagi, oh ini nolnya, nolnya juga nggak berubah. Nolnya tetap 0 di bagian C, jadinya C aksen. Tulislah jadinya A aksen, B C aksen. Terus kita lihat-lihat lagi nih, apalagi yang masih bisa kita pergandengan. M4 dan M6 ini bisa, kenapa? Karena ibarat kita tuh ngeliat karena web tuh kayak sebuah lingkaran gitu gitu. Jadi ini kiri sama kanan ini masih nyatu gitu. Kita bisa tandain dulu aja biar mudah. Nah, karena M4 dan M6 ini sangat bertetangga, jadi kita bisa melihat nilainya tuh yang nggak berubah tuh ada si nilai A aksennya nolnya tidak berubah dan B-nya juga nggak berubah, tetap 1 gitu. Jadi A aksen B, terus kita cek lagi nih nilai dari C sama D-nya. C-nya ini masih berubah karena dari 0 sama 1. C-nya berubah jadi dia nggak ditulis. Terus D-nya berubah nggak? D-nya ternyata nggak berubah nih, tetap 0 jadi D aksen. Jadi jawabannya yang buat yang ini M4 dan M6 adalah A aksen B D aksen. Terus kita lihat lagi apa ada nggak yang bertetanggaan. Nah, tadi bisa nih bertetanggaan juga nih M0 dan M4. Kita tanya dulu. Nah, kita nih apa yang berubah dan apa yang nggak berubah nilai variabelnya. Kita cek yang nilai dari A B-nya. A-nya tetap 0 gitu. Nih, A tetap 0, sedangkan B-nya ini berubah jadi 0 sama 1. Jadi B-nya nggak kita tulis, A-nya kita tulis. Tapi karena A-nya ini 0, jadi kita tulis A aksen. Sini ya, yang bagian keempat A aksen. Terus kita lihat bagian kolomnya si C sama D-nya. Ada nggak yang berubah? Ternyata C sama D-nya ini sama-sama nggak berubah, sama-sama di kolom 0 gitu. Jadi aksen. Jadi jadinya C di aksen. Hmm. Jadi yang kita tulis adalah eh, A aksen, C aksen, dan D aksen. Terus lagi kita cek lagi apakah masih ada yang bertetangga atau enggak. Nah, terus di sini kita bisa lihat nih karena dia ini sebuah lingkaran, jadi tiap sisinya itu berhubungan, jadi M3 dan M11 ini masih bisa kita gabung ternyata. 3 dan M11 ini masih bisa kita gabung. Nah, kita cek nih ada yang berubah nggak dari M3 sama M11-nya ini variabelnya. Pertama kita cek dulu di barisnya, di yang AB. Kita lihat di A. A ini ternyata ada yang berubah nih antara 0, 0 dan 1 0. Si 1 sama 0 ini berubah, jadi A-nya nggak kita tulis. Sedangkan B-nya coba kita cek. B-nya ini nggak berubah, B tetap 0 dan yang di M11 juga 0, jadi B aksen. Lalu yang kolomnya kita cek. Ada yang berubah nggak? Dia ini berada di bawah kolom 1 1. Otomatis dia nggak berubah dong, dia tetap di 1 1. Karena bernilai 1 jadi tetap nilai CD nggak diaksenin. Jadi M3 dan M11 ini bertetanggaan dengan nilai B aksen CD. Terus sisa yang M13 nih, M13 ini bisa ke M5, bisa ke M9 gitu. Karena jadi menurut saya karena dia bisa keduanya, jadi saya memutuskan buat M13 ini bakal dia berdiri sendiri karena kan seperti peraturan karena web, dua pangkatnya kan juga bisa kan berdiri sendiri, dua pangkatnya itu satu. Jadi nilai M13 ini kita lihat di bagian barisnya AB dan bagian kolomnya itu C aksen, jadi ABC aksen B. Terus ini sudah dalam bentuk SOP standar, tapi kalau misalkan disederhanakan tuh masih bisa, hasilnya itu jadi AB aksen plus B aksen CD plus AC aksen ditambah A aksen BC aksen ditambah A aksen BD aksen. Itu bentuk paling sederhananya dari SOP-nya. Lalu kita pindah ke pixel ke-13. Caranya sama seperti sebelumnya, dua pangkat 4 variabel, jadinya ada 16 table. Lalu kita masukin nilai satu-satunya, di sini sudah dimasukin. Oke, sekarang kita cek nih. Oh ya, dari QM itu juga kalau misalkan kita bisa bertetanggaan yang paling panjang, misalkan paling panjangnya 8, kita itu sampai 8-nya dulu, paling panjangnya dulu. Sebelum yang paling kecilnya. Ini kan di sini kita lihat nih, dia bisa nyambung juga. Tapi karena peraturan dari karena QM, karena dari peraturan dari QMAP-nya itu disuruh buat yang panjang terlebih dahulu, jadi kita nulisnya yang panjang dulu. Oke, jadi kita dapat nih M12 sampai M10 nih, tabel 8, mereka sama nih 8 tabel, saling bergandengan. Kita tandain dulu biar lebih mudah. Oke. Nah, terus kita cek nih variabel apa yang berubah dan variabel apa yang nggak berubah. Cara mudahnya kayak tadi kita cek dulu barisnya, si AB-nya. A-nya ini tetap satu, jadi A-nya kita tulis tetap satu. Jadi kita tetap tulis A, sedangkan B-nya ini berubah, jadi dari satu menjadi 0. Jadi kita nggak kita tulis dong. Jadi nilainya A. Oke, kita catat dulu. Terus yang bagian kolom kita cek, dia ada yang tetap nggak? Ternyata semuanya berubah. Dari 00, 01, 11, 10, dia berubah semua. Jadi kayak D-nya nggak kita tulis. Jadi dari table M12 sampai M10 ini kita tulis A aja gitu. Terus kita cek lagi nih yang bergandengan apalagi yang banyak gitu. Di sini ada nih dari M0 sampai M2. Mereka ini tetanggaan. Kita bisa catat. Terus abis itu kita cek nih dia nilai variabelnya. Kita pertama cek barisnya dulu. Barisnya ada yang berubah nggak? Ternyata dari barisnya itu sama semua dari nilai itu bernilai 00 semua nilai si AB-nya. Jadi dia ini bernilai A aksen B aksen. Terus kita cek juga bagian kolomnya si CD-nya. Sama kayak yang bawah, nyata tuh mereka tuh kayak bagian kolomnya tuh berubah terus gitu tuh. Ya kan nilainya tuh berubah terus. Jadi nggak kita tulis gitu. Jadi kita cuma nulisnya A aksen B aksen aja. Terus kita cek lagi nih, masih ada nggak kira-kira yang bisa kita bertetanggaan gitu.
Kita cek lagi, ternyata bisa nih dari M1 sampai M9 dia berbentuk vertikal. Kerjain, dia bisa. Jadi terus habis kita dapat nih, kita cek lagi variabelnya. Sama baris, kita cek dulu barisnya. Si ada AB, AB-nya dari 0, 01, 110. Wah, ternyata mereka berubah semua nih. Berarti AB-nya nggak kita tulis. Sedangkan kita cek juga nih buat nilai si kolomnya. Dia kan berada di kolom 01 kan. Dan dia nggak kemana-mana, dia di sini aja gitu, dia nggak berubah. Jadi kita tulis tuh nilai si CD-nya, yaitu C aksen D, karena 01. Kita dapat nilai yang ketiga. Terus kita cek lagi nih, ada lagi nih yang bisa kita berganti bertanggan, yaitu dari M2 sampai M10. Bernilai vertikal juga. Nah, sama seperti nilai M1 sampai M9, dia ini berbentuk vertikal yang otomatis nilai baris ini selalu berubah. Jadi AB-nya nggak kita tulis. Sedangkan CD-nya kita cek bernilai 10, C-nya bernilai benar dan D-nya bernilai salah. Jadi kita tulis C, D aksen. Lalu kita dapat fungsi booleannya yaitu A plus A aksen B aksen plus C aksen D plus C D aksen untuk pixel ke 13. Jadi gitu. Jadi terima kasih atas penjelasannya, Ardian. Nah, karena memang semua pixel dari 11, 12, sampai 13 sudah kami bahas, kami rasa cukup sekian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami sangat terbuka apabila ada saran terkait pekerjaan kami. Siapa tahu masih ada yang belum maksimal atau masih ada yang bisa disederhanakan lagi gitu ya dari minimalisasi keynote-nya. Saya Nafil dan rekan saya Ardian. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.